Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Saya berharap Anda masih tetap semangat untuk belajar tentang ruang metrik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang barisan di ruang metrik. Nah, secara garis besar pada video kali ini akan didahului dulu dengan definisi, lalu yang saya maksud definisi kekonvergenan barisan, lalu contoh-contoh beberapa yang konvergen dan tidak konvergen, lalu akan ditutup dengan suatu sifat berkenaan dengan barisan. Baik, pada kesempatan ini kita mulai dulu dengan definisi. Nah, sebelumnya Anda telah mengenal barisan di dalam bilangan real ya. Nah, konsep tersebut akan diabstraksikan di ruang metrik. Jadi, barisan pada ruang metrik X itu adalah fungsi dari himpunan semua bilangan asli ke X itu sendiri. Nah, di sini sama seperti waktu di barisan bilangan real, kita notasikan Fn dengan Xn. Nah, ini mirip seperti di bilangan real ya, barisan bilangan real. Nah, lalu notasi itu kita notasikan dengan kurung siku Xn. Ya, ini secara alamiah merupakan general abstraksi dari barisan bilangan real, di mana kita saat bilangan kita mengganti ini domain dari fungsinya yaitu X. Kalau di barisan bilangan real kan dia kodomainnya adalah R itu sendiri. Nah, ini hanya kita ganti sebagai X gitu. Dan tentu kita akan berbicara tentang di sini akan dicoba bagaimana definisi kekonvergenannya, lalu pada barisan Cauchy dan barisan terbatas. Nah, namun pada video ini kita fokus dulu pada barisan yang konvergen. Selanjutnya, jika kita diberikan ruang metrik XD, barisan Xn di X dikatakan konvergen ke X anggota X jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0 sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku jarak Xn dengan X kurang dari epsilon. Nah, kalau Anda perhatikan, definisi ini mirip ya seperti definisi barisan konvergen di bilangan real. Nah, yaitu diawali dengan untuk setiap epsilon kita harus menemukan N0 sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N0. Nah, kalau waktu barisan bilangan real kan kita pakai ini ya, harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, di sini kita perumumkan harga mutlak itu adalah salah satu metrik di R, maka kita bisa generalisir. Nah, ini kalau pada ruang metrik XD, harga mutlak yang ada di barisan bilangan real kita ganti dengan D. Oke. Selanjutnya, sama seperti barisan bilangan real, X itu disebut titik limit barisan X. Oke, baik. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita bahas beberapa contoh barisan yang konvergen. Di sini saya juga sambil mengulang di barisan bilangan real ya, sebagai role model kita. Dan saya sedikit melakukan review. Oke. Nah, dan perlu Anda perhatikan, karena kita berbicara tentang ruang metrik, walaupun himpunannya sama yaitu R, suatu barisan itu kekonvergennya sangat bergantung pada metrik yang kita gunakan. Kebetulan di sini metriknya adalah metrik harga mutlak ya. Nah, bisa jadi akan terjadi perbedaan perilaku kekonvergenan ketika kita mengganti D-nya menjadi ruang metrik katakan diskrit gitu. Nah, di sini yang kita gunakan ruang metrik biasa D, yaitu yang ininya apa? Definisinya adalah seperti ini. Nah, oke, kita mulai. Kita diberikan barisan Xn dengan Xn-nya adalah 1 per N plus 3. Nah, di sini akan kita tunjukkan Xn akan konvergen ke bilangan 0. Nah, di sini saya akan melakukan sketsa bukti dulu ya, jadi tidak langsung ke benar-benar pembuktian yang tulisan bukti yang sudah rapi gitu. Nah, kita pertama kan tentu kita diberikan epsilon positif, kita pilih N0,
kemudian kita masih nggak tahu N0-nya siapa, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku dxn, 0, yaitu harga mutlak xn min 0, tinggal, nah kan itu min 0, jadi hanya tersisa harga mutlak xn, yaitu 1 per n plus 3. Nah ini kita lihat, kita bisa gunakan sifat ini ya, perhatikan bahwa n itu pasti kurang dari sama dengan n plus 3 ya. Nah, ini harga mutlaknya bisa hilang karena 1 per n plus 3 adalah bilangan positif. Nah, ini karena kita punya ini berlaku 1 per n plus 3 akan kurang dari 1 per n. Nah, kemudian karena n-nya lebih besar dari n0, berlaku juga 1 per n kurang dari sama dengan 1 per n0. Nah, di sini target kita adalah menunjukkan bahwa ini kurang dari epsilon. Untuk menunjukkan eksistensi dari N0, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan sifat Archimedean ya, yang telah dipelajari di bilangan real, yaitu kalau kita punya bilangan positif, saya review sebentar, Archimedean property itu kalau kita punya X positif, berarti akan muncul bilangan asli N0 sedemikian sehingga 1 per N0 kurang dari epsilon. Ya, itu adalah definisi dari, maksud saya sifat Archimedean yang telah kita kenal selama ini. Oh ya, maaf, ini harusnya X ya, bukan epsilon. Nah, ya, jadi sifat Archimedean ini sangat membantu ya untuk untuk menjamin eksistensi bilangan asli N0 sehingga berlaku sifat ini. Nah, ini kan kita selangkah lagi harus kurang dari epsilon ya. Nah, berarti kita bisa gunakan Archimedean property sehingga untuk bilangan epsilon positif itu ada bilangan asli N0 sehingga sebuah N0 kurang dari epsilon. Nah, di sini kita bisa memilih N0 yang ini. Kalau kita lakukan sedikit manipulasi, ini dari sifat bilangan akan berlaku N0 lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, di sini kita pilih N0 yang lebih besar dari 1 per epsilon. Dan N0 tersebut dijamin eksistensinya dari Archimedean property. Nah, sehingga kita dapat kan barisan ini konvergen ke 0. Baik, ini sekilas untuk sketsa pembuktian. Jadi sebetulnya di analisis itu kita juga mungkin di awal belum tahu kita mau tebak siapa N0-nya. Nah, kita lakukan dulu perhitungan di sini, baru kita konstruksikan N0 yang dimaksud. Baik. Dan ini adalah kalau kita menuliskannya secara formal ya, secara tertulis kita bisa tulis seperti ini. Diambil sebuah epsilon positif, lalu kita ingat dari Archimedean property, ada N0, bilangan asli, sehingga sebuah N0 kurang dari epsilon. Nah, untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0 kan berlaku ini. Oke, ya, ini sebagai review juga untuk barisan di bilangan real ya. Oke, selanjutnya. Masih di ruang metrik biasa, barisan Xn dengan definisi ini tidak konvergen. Nah, kalau Anda perhatikan ini Xn ini adalah barisan yang nilainya kalau tidak min 1 ya 1 ya. Jadi Xn ini nilainya 1 ketika N-nya genap ya. Dan min 1 ketika N-nya ganjil. Ini ganjil ya. Nah, dan ya ini selalu bergantian keluarnya ya. Jadi min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Nah, kalau barisannya hanya 1, min 1, 1, min 1 aja, kan secara intuitif kita bisa katakan ya ini kira-kira ini tidak konvergen gitu. Nah, lalu kita buktikan dia tidak konvergen. Nah, baik, kalau membuktikan tidak konvergen berarti kita
Gimana nih? Kita balik dulu ke definisi. Kalau tidak konvergen, berarti ini ya, setiap kali kita ambil X anggota X, akan ada epsilon positif. Lalu untuk setiap bilangan asli K, nanti kita temukan bilangan asli NK yang lebih besar dari K, sehingga berlaku ini ya, negasi dari pernyataan ini adalah dxnk, X lebih besar sama dengan epsilon. Nah, baik, kita lihat dulu sketsa pembuktiannya. Oh, ya itu kalau kita menggunakan negasi ya. Dan namun di sini saya menggunakan pengandaian. Kita andaikan xn konvergen ke bilangan real L. Nah, karena xn konvergen ke L, jadi untuk epsilon 1 akan terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku sifat ini. Nah, di sini kan nilai xn sangat bergantung pada N yang diambil. Nah, untuk itu kita lakukan analisa dari N ganjil dan N genap. Nah, untuk N ganjil berarti nilainya adalah min 1, sehingga kita peroleh harga mutlak ini menjadi min 1 min L kurang dari 1. Nah, dari sifat harga mutlak kita peroleh min 2 kurang dari L kurang dari 0. Kemudian kalau N-nya genap, maka akan menjadi 1 min L kurang dari 1. Yang mana kita peroleh L-nya berada di antara 0 hingga 2. Nah, di sini terjadi sesuatu yang tidak benar ya, kontradiksi ya, karena tidak mungkin sekaligus L itu berada di sini dan di sini sekaligus. Nah, itu tidak mungkin kan? Nah, karena itu terjadi kontradiksi. Akibatnya barisan xn tadi kita itu tidak konvergen. Oke. Nah, kita udah punya contoh di L geometrik biasa R, barisan yang konvergen dan yang tidak konvergen. Bagaimana selanjutnya kalau di ruang Euclid? Di L3, kita diberikan barisan Xn dengan, nah L3 ini kan berarti 3 tupel ya. Jadi setiap suku Xn itu seperti ini rumusannya. 2n-1 per n plus 1, 1 per n plus 3, 4n per n plus 2. Nah ini Anda mesti hati-hati ya, ini berarti barisan dari vektor-vektor ya. Vektor 3 tupel. Nah, berarti sebagai contoh, kalau kita berikan dia X1 kita akan bernilai, kita substitusikan 1, berarti 1,5, 1/4, 1/4 per 3 ya. Nah, ini baru X1 ini baru suku pertama dari barisan tersebut. Nah, kalau kita masukkan untuk X2 berarti dapat 2, 3 per 3 ya, 1 ya. 1, 2, berarti ini 1/5. Lalu yang terakhir ini 8/4. Nah, jadi hati-hati di sini karena suku pertamanya sendiri sudah terdiri dari 3 tupel. Metriknya metrik Euclid. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan yang tadi ya, negasi. Menggunakan definisi kekonvergenan. Nah, ini klaim kita dia konvergen ke vektor 2, 0, 4. Ini kita buktikan. Kita berikan sembarang epsilon. Dipilih N0, masih tidak tahu. Nah, untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku dxn, X. Nah, ini langsung dihitung ya. Jadi ini Anda mungkin bisa sambil mencoba menghitung, berarti 2N min 1 per N plus 1 dikurangi dengan 2. Lalu 1/n plus 3 dikurangi dengan 0. Oh ya, jangan lupa dikuadratkan ya, habis dikuadratkan. Lalu 4n per n plus 2 dikurangi 4 dikuadratkan. Nah, itu akan menjadi sekian. 9 per n
dxn, x adalah akar kuadrat dari 9 per n plus 1 kuadrat plus 1 per n plus 3 kuadrat plus 64 per n plus 2 kuadrat. Nah, di sini kan penyebutnya variatif ya, n plus 1, n plus 3, dan n plus 2. Nah, ini kita harus dia kurang dari sesuatu. Nah, di sini di antara mereka bertiga untuk suatu n fix, yang paling besar kan berarti n plus 3 ya. N plus 3 adalah yang paling besar. Dan yang paling kecil adalah n plus 1. Jadi n plus 1 akan kurang dari n plus 2 kurang dari n plus 3. Nah, kalau begitu, berarti kan untuk seper dari mereka itu akan berbalik tanda ya. Jadi untuk di sini untuk pernya berarti kan berlaku sebaliknya ya. Seper n plus 3 jadi yang paling kecil. Lalu seper n plus 2. Dan yang terakhir seper n plus 1. Nah, yang paling besar di sini jadi n plus 1 ya. Nah, kita kuadratkan tetap n yang ini paling besar ya. Nah, jadi ini akan kurang dari ini ya, masing-masing yang di dalam makalnya ini akan kurang dari ini n plus 1 kuadrat. Nah, di sini sudah seragam semua ya. Karena sudah seragam semua berarti kita jumlahkan jadi mudah ya. 74 per n plus 1. Nah, di sini n plus 1 lebih besar dari n. Nah, dengan demikian ini akan kurang dari ini. Lalu mengingat n lebih besar dari n0, kita punya ini. Nah, di sini target kita kan mau kurang dari epsilon ya sebenarnya. Nah, kita belum punya nih si n0-nya siapa. Nah, di situ kita sekali lagi akan menggunakan Archimedean property, yaitu kita ini. Kita ambil dari sini dulu, kita coba lakukan manipulasi berdasarkan sifat-sifat ini ya, bilangan. Nah, ini saya bawa ke sini aja mungkin ya. Berarti kalau kita kuadratkan masing-masing akan menjadi 74 n0 kuadrat kurang dari epsilon kuadrat. Kalau kita kalikan dengan 74, berarti dia akan menjadi, ini jadi 1 ya. 1 ini per ya, 74. Nah, ini berarti kalau kita kembalikan ke akal kuat. Gimana gini, terus n0 kita harus Oke. Oh, sebentar. Sepertinya saya melakukan kesalahan. Kalau dikuadratkan, n0-nya tidak kuadrat ya. Nah, n0-nya tetap n0. Nah, ini benar berarti. Oke. Nah, sini ini yang benar berarti. Nah, di sini kita lihat n0 kita ini seperti Archimedean property ya. Jadi nanti kita pilih n0 yang mana dia n0 kita itu harus lebih besar dari 74 per epsilon kuadrat untuk mendapatkan hasil ini. Jadi kita sudah ada, dan n0 itu jaminannya ada dari Archimedean property. Jadi kita boleh barisannya konvergen ya, dan ini adalah tulisan formalnya. Ya, di situ kita sedikit perlu menggunakan sifat-sifat di bilangan real ya, manipulasinya. Yang tadi itu kan kita juga ya. Baik. Jadi barisan ini konvergen ke 2,0. Lalu contoh berikutnya adalah parametrik X dengan X-nya kita ganti
Hanya interval terbuka kiri 0, tertutup kanan 1, dan metriknya metrik mutlak ya. Oke, barisan XN yang sama dengan 10N itu tidak konvergen di X. Nah, ini kita lihat buktinya. Kita ambil, nah untuk membuktikan ini kita gunakan negasi dari definisi barisan konvergen, yaitu kita ambil dulu sembarang nilai P di antara 0 sampai 1 tertutup. Nah, kita pilih epsilon 0, nggak tahu. Lalu untuk setiap bilangan asli K, kita pilih NK-nya, masih belum tahu juga, lebih besar dari K. Nah, lalu kita harus tunjukkan sepel NK min P ini harus lebih besar dari epsilon 0 itu. Nah, di sini untuk apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Kita lihat dulu, ini P-nya kan lebih dari 0 ya. Nah, karena P lebih dari 0, pasti terdapat 0 ya, bilangan asli. Sedemikian sehingga sepel N0 kurang dari P. Nah, kalau kita perhatikan, ini akan, kalau kita lakukan manipulasi, berarti 0 akan kurang dari P min sepel N0 ya. Nah, di sini kita punya suatu bilangan positif P min sepel 0. Ya, karena ini adalah bilangan positif yang muncul secara alamiah dari sifat asimedian, jadi kita akan coba mempergunakannya sebagai N0. Jadi target kita adalah ini akan harus lebih besar sama dengan ini ya, P min sepel N0. P min sepel N0. Nah, harapannya nanti di sini dan kita bisa ambil dia sebagai epsilon 0. Nah, gimana menuju ke situ? Kita lihat dulu NK-nya harus lebih besar dari K. Nah, di sini, jadi kita sudah punya dua ya, bilangan asli yang eksis, yaitu N0, lalu K. Nah, di sini kita harus menggunakan apa nih berarti? Ya, ini berarti dia harus lebih besar sama dengan P min, nanti dia NK ya, berarti sini. Nah, ini supaya minus ini lebih besar dari minus ini. Jadi kan gini, kita harus punya 1 per sesuatu. Di min 1 per sesuatu ini kita masih belum tahu ya. Dia harus lebih besar atau sama dengan min sepel N0. Di sini untuk mendapatkan jaminannya, oke, kita sampai sini. Kita harus tentukan ini. Di sini kita isi bilangan apa gitu kan. Nah, di sini karena itu kita udah punya bilangan aslinya K, lalu ada N0. Kita punya dua bilangan asli itu ya. Gimana sih ininya? Berarti NK sudah besar dari K. Jadi kita gunakan saja K ya. Pasti lebih besar atau sama dengan toh. Nah, kita manfaatkan habis itu N0-nya. Jadi kita jumlahkan K dengan N0. Ya. Lalu supaya lebih aman ya mungkin kita tambahkan dengan 2. Kalau kayak gitu berarti kan NK itu lebih besar dari N0. Sehingga kita peroleh dia seperti ini ya. N0 plus K plus 2. Ini kan tadi ini benar karena kita punya sub N0 itu kurang dari sama dengan N0 plus K plus 2. Berarti nanti sepernya yang ini kurang dari seper ini, waktu di minus tandanya kebalik. Nah, jadi nanti ini pilihannya, jawabannya adalah ini berarti. K plus N0 plus 2.
Dan harga mutlak ini akan menjadi ini P min sepel K plus N0 plus N plus 2. Karena yang lebih besar adalah P. Dengan demikian kita dapat tunjukkan dia tidak konvergen ke sembarang titik P di X, yaitu interval ini. Oke. Dan ini adalah tulisan formalnya ya. Kita ambil sembarang P dari sifat Archimedean, ada N0 sehingga sepel N0 kurang dari P. Lalu kita pilih epsilon 0-nya adalah P min sepel 0. Kemudian saat kita diberikan bilangan asli K, kita pilih NK-nya ini K plus N0 plus 2. Dia lebih besar dari K. Lalu sehingga harga mutlak ini lebih besar dari epsilon. Oke. Jadi barisan Xn tidak konvergen ke P. Jadi Xn ini tidak konvergen di buah metrik XD. Oke, selanjutnya setelah contoh diberikan, kita bahas satu sifat mengenai ketunggalan titik limit dari barisan. Nah, di sini waktu kita belajar di ruang metrik di barisan dan real, kita punya sifat bahwa titik konvergenannya itu tunggal ya. Di sini pada ruang metrik ternyata sifat itu tetap dipertahankan, yaitu limit barisannya itu adalah tunggal. Bagaimana buktinya? Nah, kita misalkan Xn itu barisan yang konvergen ke X dan Y. Nah, klaim kita adalah menunjukkan mereka berdua adalah nilai yang sama kan? Untuk menjamin ketunggalan. Nah, berarti kita ambil sembarang epsilon positif ya untuk membuktikan kekonvergenan. Lalu kita lihat Xn itu konvergen ke X. Nah, di sini sudah ada epsilon, berarti karena Xn konvergen ke X, berarti ada bilangan asli N1, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N1 berlaku ketidaksamaan ini ya. Lalu, sama juga karena Xn konvergen ke Y, berlaku terdapat bilangan asli N2, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N2, berlaku sifat ini. Oh ya, ini pengambilan epsilon per 2 itu mempertimbangkan nanti di ketidaksamaan akhir yang mau kita tuju. Nah, mungkin sebagai catatan, ini karena saya langsung berikan bukti tulisan formalnya, mungkin di sini Anda tidak masalah dulu, tidak tahu dia epsilon per 2, tapi nanti baru kita ombak setelah di perjalanan. Lalu kita pilih N besar itu maksimum dari N1 dan N2. Mengapa kita perlu memilih N ini? Karena kita mau mempergunakan sifat dari metrik, yaitu dxy itu kurang dari dx, xn besar tambah dxn besar, y. Nah, n besar ini semacam, kalau bisa dibilang semacam kayak apa ya, batu loncatan untuk kita memperoleh atau mempergunakan ketaksamaan segitiga. Jadi, karena kita kan perlu 3 elemen ya, sedangkan kita hanya punya 2 elemen yaitu X dan Y. Kita perlu elemen ketiga untuk membuat ketidaksamaan ini berlaku, yaitu Xn besar. Nah, kenapa N besar ini dipilih maksimum? Karena kita mau menggunakan ini, pernyataan ini. Kita mau menggunakan pernyataan ini dan ini sekaligus. Nah, kalau kedua pernyataan ini mau sekaligus terpenuhi, berarti N besar yang ini harus lebih besar dari N1 sekaligus dia lebih besar sama dengan N2 ya. Nah, supaya berlaku demikian kita ambil aja maksimumnya. Kalau maksimum berarti kan N-nya maksimum berakibat ini ya. Berakibat maksimum ini berakibat dua pernyataan ini terpenuhi. N besar lebih besar dari N1 sekaligus N besar lebih besar dari N2. Nah, kalau dua N-nya begitu berarti masing-masing ini kurang dari epsilon per 2. Nah, saat dijumlah sama dengan epsilon.
Lalu mengingat sifat bilangan ya, ini kan D ini adalah bilangan real ya. Berarti kan ini, maaf. Ini kan si D, X, Y ini kan dia lebih besar sama dengan 0 ya. Dan dia ternyata kurang dari epsilon. Lalu epsilon kita itu adalah sembarang. Berarti mau tidak mau DXY haruslah sama dengan 0 ya. DXY ini mau tidak mau adalah 0. Dari sifat dari aksioma metrik kita punya X akan sama dengan Y. Karena DXY-nya sama dengan 0. Baik, itu dia pembahasan tentang barisan di ruang metrik. Mulai dari definisi, lalu contoh barisan konvergen, yang tidak konvergen, lalu terakhir kita buktikan bahwa limit barisannya itu tunggal. Dan sifat itu tetap dipertahankan ya di sebarang ruang metrik. Baik, mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai barisan. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan juga mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah tulis, atau ada gangguan teknis yang tidak dapat diprediksi. Oke, baik, terima kasih. Selamat belajar.